Ini episode kedua dari kabar Wrestling Universe Indonesia. Jadi kemarin gue baru aja dapet topik buat tema pembahasan video kali ini. Nah, si topiknya itu topik favorit gue. Ada yang nanya gini. Nih, ada topiknya. Apakah WWE akan terancam setelah AEW yang ambil banyak former WWE superstar? Rame banget. Jadi salah satunya yang lagi rame kemarin itu Christian Cage yang masuk di AEW kan. Terus Paul White juga minggu lalunya. Banyak sih, ada Miro, ada dulu sempat ada siapa namanya tuh gue lupa, Zack Ryder, Matt Cardona itulah. Cuman sekarang dia ke TNA. Terus apakah WWE terancam? Pertanyaan besarnya sebenarnya, apakah WWE terancam? Menurut gua enggak. Oke, tapi sekarang gini nih, dari sudut pandang mana dulu kita mau ambil gitu. Gua pernah bikin bahas video 5 alasan NXT atau WWE bakalan tetap menang daripada AEW. Lu bisa lihat videonya kayak gini. Ini 5 alasan kenapa NXT bakalan menang dari AEW. Udah lihat kan videonya? Di video itu lumayan cukup banyak bikin fans AEW marah-marah sebenarnya. Dan menurut gue aneh juga kenapa lu harus marah-marah, karena lu nggak dibayar juga sama AEW. Dan juga menurut gue aneh karena lu ngebelain sesuatu yang bukan siapa-siapa lu, cuma lu fans doang. Nah, balik lagi ke tadi, gue tuh kita ambil sudut pandang mana dulu gitu. Kalau pertama gini ya, dari sudut pandang wrestling gitu. Dari sudut pandang wrestling, WWE itu punya satu performance centers gitu, dan WWE itu selalu develop superstar baru. Salah satu superstar baru yang WWE pernah develop itu siapa coba? Yang lagi hot sekarang, Roman Reigns. Itu hasil develop dari development dari performance center gitu, benar-benar mungkin tapi kan dia saudaranya The Rock, tapi kan dia Samoa Family. Emang Samoa Family banyak yang sukses? Nggak juga, ada Rikishi, Jimmy Uso, Superfly Snuka, banyak juga yang keluarga wrestling tapi nggak sukses, banyak gitu, nggak cuma sekedar dia doang gitu. Yang pertama kayak Roman Reigns gitu. Kalau kita lihat kayak Seth Rollins dan Jon Moxley gitu sekarang kan, dia itu hasil dari independen kan. Yang kedua tuh ada Drew McIntyre pastinya. Drew McIntyre tuh kalau lihat sejarahnya dia bukan indie darling. Dia tuh jadi indie darling setelah dia di WWE dulu gitu. Bedanya tuh kalau kayak Daniel Bryan, terus Seth Rollins, Nakamura gitu, AJ Styles, mereka tuh udah indie darling duluan. Kenny Omega contohnya gitu, udah indie darling duluan, udah terkenal sebelum di Big League, terus masuk ke WWE, jadi namanya jadi lebih besar gitu, termasuk Kenny Omega gitu. Jadi WWE udah teruji gitu dari zaman dulu. Kita lihatlah dari zaman WCW gitu ya, banyak superstar WWE yang diambil kan sama WCW Nitro gitu. Hulk Hogan sampai Bret Hart gitu ya, diambil. Tapi WWE masih bisa hidup kan. WWE masih bisa ngebuat superstar kayak The Rock, kayak Stone Cold, kayak Triple H, bisa kayak gitu. Jadi menurut gue sih kalau misalnya banyak superstar WWE diambil gitu ya, ini WWE juga masih bisa ngeproduksi yang lain gitu, karena mereka tahu formula yang tepat gitu. Dan kalau superstar WWE nggak diambil gitu, nggak bakal ada orang-orang kayak John Cena, kayak Batista, Randy Orton, Stone Cold, kayak gitu nggak ada gitu. Itu yang pertama itu. Dan yang kedua, kalaupun WWE terancam gitu, terancam dari bagian mananya gitu. Yang diambil sama AEW itu ya, orang-orang yang di fire atau yang dipecat sama WWE, dan juga orang-orang yang nggak dikontrak panjang gitu sama WWE gitu. Yang gue aneh tuh, kenapa ini jadi mengancam gitu? Dari kan kemarin sempat ada berita ya, gue beritain juga di Berita Wrestling di channel gue, lu bisa lihat kalau itu dibeli sama Peacock kan. Terus 1 miliar US dollar gitu, itu gede banget itu. Terus karena hal itu, gue nggak tahu kenapa NXT jadi pindah gitu. NXT jadi pindah ke ke Selasa kan, rumornya kayak gitu. Jadi kalau disuruh head to head ya NXT sama AEW, yang gue lihat dari selama berapa tahun ini NXT Wednesday Night War ini,
NXT itu belum kayak Dynamite gitu. Masih menurut gue masih kelas C, masih kelas performance center, masih kelas-kelas superstar baru gitu. Sementara AEW Dynamite itu udah kelasannya udah kayak Raw gitu, udah ada Chris Jericho, udah ada Jon Moxley, udah ada audiensnya lebih banyak gitu lebih. Sementara NXT kan masih di performance center kan. Sebelum pandemi juga mereka tetap di performance center, jarang gitu mereka live event gitu. Kalau Dynamite kan udah terus live event kan. Nggak tahu karena WWE udah punya 2 produk yang SmackDown dan Raw yang lebih tinggi dari mereka atau nggak tahu gimana gitu. Jadi menurut gua terus ancamannya itu apa gitu. Menurut gua ya, kecuali kalau AEW bisa signing kayak nama-nama kayak John Cena atau Brock Lesnar gitu, ataupun bisa signing kayak orang-orang kayak Roman Reigns atau Drew McIntyre atau Seth Rollins gitu. Menurut gue itu bakalan lebih mengancam WWE gitu. Tapi yang lebih mengancam WWE menurut gue dari segi wrestling ya, menurut gue yang lebih mengancam WWE kalau dari AEW udah punya superstar bentukannya dia sendiri gitu. Sekarang kan masih Kenny Omega tuh udah terkenal. Siapa lagi? Jon Moxley, Chris Jericho udah terkenal mereka tuh kan. Terus kalau misalnya nanti suatu saat ada Miro gitu, udah terkenal gitu. Kayak kenapa orang-orang selalu marah kalau misalnya ada WWE nampilin main eventnya kayak misalnya ada pertandingan kayak Goldberg, balik lagi Brock Lesnar gitu. Tua-tua gitu. Sementara AEW melakukan hal yang sama. Itu gue cukup kecewanya gitu. Gue kira AEW bakalan nampilin pertandingan-pertandingan yang lebih ya udah gitu, ini di darling atau orang-orang yang muda gitu. Dan AEW belum punya kan orang-orang yang muda gitu atau yang hasil dari AEW gitu. Sementara WWE udah punya nih karakternya, banyak banget produk-produknya gitu. Ya menurut gue itu akan cukup mengancam WWE kalau AEW punya produknya sendiri gitu. Kayak salah satunya kenapa WCW bisa bangkrut kan dia nggak bisa ngasihin produk yang terbaik dari WCW itu sebenarnya Goldberg dan Chris Benoit dan Chris Jericho dan Eddie Guerrero, tapi mereka nggak gunain dengan benar, cuma gunain Goldberg doang. Akhirnya WCW kan udah gitu. Karena bisnis wrestling itu bukan cuma produknya doang gitu, punya produk apa WrestleMania, enggak. Jadi bisnis wrestling itu ya lu harus juga punya seseorang di dalam situ gitu, dan hasilnya itu nggak ada gitu. Kalau misalnya AEW kan belum ada hasilnya kan, belum punya seseorang gitu yang ada di sananya gitu. Gue berharap kalau misalnya AEW punya beberapa top guy atau nama yang bisa terkenal banget gitu, apalagi sekarang kan udah ada karena Shaq O'Neal, nama AEW mulai keangkat kan ke dunia luar, tapi orang-orang juga masih belum aware gitu. Tapi kalau AEW punya satu top guy, satu main guy yang namanya bisa terkenal banget, seterkenal John Cena lah atau seterkenal Roman Reigns, menurut gue itu bakalan lebih mengancam WWE daripada dia ngambilin mantan superstar WWE sih.